Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 19033 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian dari kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang telah dimiliki oleh seseorang untuk dapat mendorong, mengajak, atau mempengaruhi orang lain atau suatu kelompok untuk dapat mengikutinya, kemudian nantinya dapat terbuat atau tercapai sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, mari kita bahas mengenai fungsi dari kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, yang pertama adalah pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk dapat mengorganisir dirinya, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi atau keadaan untuk menetapkan prosedur mana yang efektif atau efisien yang dapat dilakukan. Yang ketiga adalah pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Materi selanjutnya adalah tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah tipe otoriter atau tipe authoritarian. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan otoriter adalah gaya kepemimpinan berdasarkan kepada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Dalam kepemimpinan otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Artinya, segala ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. David Craig, Richard S. Crutchfield, Egerton L. Balashi menggambarkan mengenai kepemimpinan ini, bahwa dalam suatu kelompok yang sangat kecil, maka hubungan antara pemimpin dengan anggota kelompoknya juga dekat. Namun, apabila suatu kelompok ini akan menjadi semakin besar, maka jarak antara pemimpin dengan anggota kelompoknya juga akan semakin menjauh. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah tipe laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya bertindak sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran atau dedikasi dari anggota kelompoknya. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Tipe demokratis yang dimaksud di sini bukan berarti pemimpin tersebut dipilih secara demokratis, tetapi gaya kepemimpinannya yang bersifat demokratis. Tipe demokratis ini misalnya, si pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahannya dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikannya, dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar dapat bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Tipe yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis atau demokratis semu atau manipulasi demokratis. Pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersifat autokratis. Materi yang keempat adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik.
Untuk itu, harus memiliki kemampuan bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggotanya berpartisipasi, memberikan bantuan kepada anggota kelompoknya, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan. Pemimpin tidak hanya tahu, tetapi pemimpin juga harus dapat melaksanakan. Yang keterampilan yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani merupakan hubungan antara manusia. Hubungan insani ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan karena tugas resmi dan hubungan kekeluargaan. Keterampilan yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensinya. Pemimpin sebagai penengah, pendamai, dan bukan menjadi hakim. Yang keempat adalah keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup suatu kegiatan yang menggunakan keahlian tertentu yang dimiliki oleh petugas secara efektif. Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Serta keterampilan yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi yaitu menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data dan hasil dari penelitiannya. Materi yang terakhir adalah pendekatan yang dapat dilakukan dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, 3 keterampilan atau skills yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin adalah 1. Human relation skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan. Yang kedua, technical skill, yaitu kemampuan untuk menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional. Serta yang ketiga adalah conceptual skill, yaitu kemampuan dalam melihat suatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, dan lain-lain. Kemampuan ini juga sering disebut sebagai managerial skill. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sifat atau traits approach. Pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Serta pendekatan yang terakhir adalah pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya, dalam mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Pendekatan ini menitikberatkan pandangannya pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang konsep dasar dan gaya kepemimpinan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.